Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang hubungan percintaan antara bangsa jin dan juga manusia, yakni tentang pernikahan antara jin dan manusia. Ini sebenarnya mencakup kepada seluruh kasus dan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia khususnya di Nusantara ini, yakni tentang hubungan perjanjian antara bangsa jin dan juga manusia. Karena banyak sekali tentang kasus jin saka maupun jin turunan yang tersebar di Nusantara ini, yang tidak lain mereka itu mengadakan suatu perjanjian kepada bangsa jin untuk saling menyerahkan pengorbanannya, menyerahkan pengabdiannya, jin kepada manusia, manusia kepada bangsa jin. Namun di sini lebih spesifik lagi, karena pembahasan masalah khodam itu pembahasan lain dan akan harus dibahas secara terperinci. Kita akan bahas masalah kasus jin yang mengawini manusia. Jin yang mengawini manusia. Apakah ada? Banyak. Pernah kami temui hal ini di Surabaya ya. Gitu juga ketika di Cirebon ya, beberapa waktu yang lalu. Ya, kasus orang yang nikah dengan jin ghawas atau yang suka tinggal di area lautan. Baik, mungkin kita harus mengetahui terlebih dahulu mana dalil bahwasannya jin itu bisa mengawini manusia. Di sini saya ada beberapa referensi untuk membahas masalah hal tersebut. Ya, yang pertama mungkin nanti Anda bisa lihat ya dalam surat Ar-Rahman ayat 56. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ya, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ya, kata tamsu di sini ya, at-tamsu dalam ayat 56 surat Ar-Rahman ini sebenarnya menggambarkan tentang bidadari-bidadari surga yang sebelumnya tidak pernah dijamah oleh manusia maupun bangsa jin. Wat-tamsu, at-tamsu ini masdarnya ya, yatmith itu. Tamasa yatmithu, at-tamsu maksudnya adalah al-iftidad. Apa itu iftidad? Wa huwa an-nikahu bit-tadmiyah. An-nikahu bit-tadmiyah. An-nikahu bit-tadmiyah ya, mohon maaf, malam pertama. Karena kebanyakan wanita-wanita terutama dari adamiyin, wanita-wanita bangsa manusia, mohon maaf, ketika hubungan di malam pertamanya atau pertama kali berhasil dijebol itu keluar darahnya, makanya dikatakan an-nikahu bitadmiyah. Ya, malam pertama susah dengan bahasanya ya, malam pertama seperti itu. Mungkin yang sudah nikah sudah pada paham. Wa huwa ma yakunu awwalu marra tawatta'a fiha mar'ah. Ya. Jadi pertama kali wanita dimasuki oleh laki-laki. Ya. Itu pertama kalinya wanita dimasuki oleh laki-laki. Lam yujami'uhunna qablahum. Yang wanita itu belum pernah melakukan hubungan intim sebelum hubungan pernikahan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bidadari-bidadari surga itu berbeda ya, seperti halnya wanita-wanita yang ada di bangsa manusia maupun bangsa jin. Wanita-wanita penghuni surga masih dalam keadaan perawan dan belum pernah sedikit pun dilihat atau dijamah oleh manusia manapun dan oleh jin manapun. Qala Al-Qurtubi 'inda tafsir qaulihi ta'ala, Al-Qurtubi ya,
mengatakan, menjelaskan ketika beliau sedang menafsirkan ayat lam yatmithunna insun qablahum wala jan, ayat Ar-Rahman ayat 56 ini. Fil ayati dalilun ala annal jinna taghshakal ins. Di ayat ini adalah dalil yang amat sangat gamblang, yang amat sangat jelas bahwasanya jin pun nikah, melakukan hubungan intim sebagaimana halnya manusia. Wa tudkhalul jinnatu wa yakunu lahum fiha jinniyat. Yang mana jin ini saling mengawini satu sama lainnya, ya, yang berbeda jenis, dan di antara bangsa jin itu juga terdapat jin-jin perempuan. Tsumma qala rahimahullahu taala, kemudian Al-Qurtubi rahimahullah berkata, wa dzalika tabaraka wa ta'ala wasafa al-hurul 'ain bi annahum lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat hurul 'ain, bidadari yang bermata jeli yang ada di surga itu dengan sebuah sifat yang amat sangat Masya Allah luar biasa, yang mana mereka itu tidak pernah dilihat. Beda sama wanita-wanita yang ada di bangsa manusia, mereka kadang auratnya sering terlihat. Bahkan beberapa waktu belakangan ini tersebar video, Masya Allah itu orang nggak jelas, ya, wanita yang nggak pakai baju, jalan-jalan, beli ke sana kemari, ya udah itu udah harga dirinya hancur sama sekali. Beda seperti bidadari-bidadari surga yang nggak pernah dilihat sama sekali, nggak pernah disentuh oleh manusia, oleh jin, oleh laki-laki dari bangsa manusia, oleh laki-laki dari bangsa jin. Beda seperti adamiyat, beda seperti manusia-manusia, wanita-wanita dari bangsa manusia yang mungkin tanpa sengaja mereka pernah sentuhan, yang mungkin tanpa sepengetahuan mereka pernah dijamah oleh laki-lakinya dari bangsa jin ketika di kamar mandi, ketika sedang tidur. Bidadari tidak pernah sama sekali disentuh, dilihat, ya, ataupun diperlakukan tidak senonoh sama laki-laki dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Makanya Allah menyebutkan lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Sebelumnya, ya, istri-istri kalian wahai laki-laki mukmin itu adalah istri-istri yang tidak pernah sama sekali disentuh, tidak pernah sama sekali dilihat. Mereka seperti mutiara yang terpendam dengan amat sangat baik. Dan itulah istri-istri para penduduk surga dari bangsa bidadari. Yu'allimuka anna nisa'al adamiyat qad yatmithunal jan. Yang mana ayat ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwasanya manusia-manusia dari bangsa Adam, wanita-wanita dari bangsa Adam, wanita-wanita dari bangsa manusia, qad yatmithunal jan. Mereka itu sebagiannya ada yang pernah dijamah oleh bangsa jin. Bahkan lebih dari itu, mohon maaf, sebagian dari mereka ada yang pernah masuki oleh bangsa jin. Dalam artian ada di antara wanita-wanita dari bangsa manusia yang mohon maaf digagahi oleh bangsa jin, baik di alam mimpi maupun ketika mereka masih dalam keadaan terjaga. Wa annal hurul 'ain qad bara'na min hadzal 'aibi wa nazzahna wa tamsu al-jima'. Sedangkan hurul 'ain mereka terbebas dari segala aib atau kecacatan ini, dan mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah sucikan. Wa tamsu al-jima', yang dimaksud tamsu di sini adalah al-jima', hubungan intim. Ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya, tafsir Al-Qurtubi jilid 9 halaman 658. Ya. Qala Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wal fuqaha'u yaquluna fi babil ghusli. Para fuqaha mereka telah menjelaskan dalam bab ghusl, mandi besar maksudnya. Lau qalat, apabila ada seorang wanita yang berkata,
inna biha jinniyan yujami'uha karrajuli wajaba 'alaiha al-ghusli. Apabila wanita itu diikuti oleh bangsa jin laki-laki, kemudian jin laki-laki itu melakukan suatu hubungan intim dengan wanita tersebut, sebagaimana dia melakukan hubungan intim dengan suaminya, wajaba 'alaihal ghusl, maka wajib bagi wanita tersebut mandi besar sebagaimana dia habis berhubungan dengan suaminya. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Bahkan banyak kasus di antara kita yang tersebar luas di Nusantara ini, orang-orang yang sulit hamil karena dicintai oleh bangsa jin. Bukan sebuah sesuatu yang khurafat, bukan juga suatu mitos atau usturah, bukan juga suatu hal yang tabu atau hal yang dikait-kaitkan. Ini adalah suatu hal yang nyata, yang bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sudah menjelaskan secara gamblang bahwasanya hubungan antara manusia dengan jin itu seringnya dapat melahirkan seorang anak yang lahir dari hubungan manusia dan jin. Mungkin pemirsa nanti bisa lihat dan saksikan di wall saya tentang kejadian tahun 2013. Saat saya meruqyah seorang wanita yang dia itu perutnya membesar, dan ketika diruqyah itu seperti hendak melahirkan. Biasanya orang-orang yang sudah dijamah oleh bangsa jin ini, mereka, terutama untuk perempuan ya, mereka akan sering bermimpi menemukan bayi di dalam mimpinya. Menemukan bayi, lalu dia menggendongnya. Ini pengalaman yang pernah saya dapati, yang pernah saya ambil pelajarannya dari almarhum guru saya, Syekh Arif Rahman Hakim rahimahullahu ta'ala, ketika beliau sedang mengobati tante saya sendiri. Ketika beliau tanya, apakah Anda sering bermimpi melihat bayi? Tante saya menjawab, iya betul. Dan ketika mimpi itu seringnya ada hasrat untuk pengen gendong bayi tersebut. Itu adalah jin, setan. Ya. Lalu apa solusinya? Ketika sedang bermimpi, kemudian menemukan bayi, jangan diambil, kalau bisa dilempar. Emang bisa seperti itu? Nah, kalau bisa sebelum tidur hendaknya berwudu terlebih dahulu dan membaca ayat kursi. Jalankan semua sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama berwudu, baca ayat kursi, Ikhlas, Falak, An-Nas, minimal sekali ayat kursi. Syukur-syukur bisa ditambah 2 ayat terakhir surat Baqarah. Syukur-syukur bisa ditambah surat Al-Mulk. Syukur-syukur lagi bisa sholat witir terlebih dahulu supaya tidak diganggu oleh bangsa jin tersebut. Karena jin yang membandel kadang mereka itu butuh penanganan ekstra yang tidak cukup hanya dibacakan semata. Nanti insya Allah mungkin akan kita bahas kalau waktunya mencukupi. Ya. Lalu kemudian selain dia itu mimpi melihat jin, ya, sering juga, mohon maaf, ini kuotanya tinggal berapa KB nih? Sebentar lagi ya. Ya mohon maaf, nanti kalau misal putus tengah jalan berarti habis kuota saya. Jadi ini sebagai muqaddimah saja. Insya Allah kalau nanti terputus di tengah jalan, kita lanjut besok ya. Saya beli pulsa dulu. Ya seperti itu. Kadang untuk perempuan seringnya itu ada masalah di area rahimnya, istihadah, ya, kencang di area pinggangnya, sering sakit di area tulang ekor, panas di perut bawah. Bahkan ada sebuah hadis yang amat sangat jelas tentang
sebuah isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau itu mengabarkan kepada kita bahwasanya wanita atau gangguan pada area kewanitaan, terutama istihadah, haid yang tidak lancar, itu adalah rata-rata karena gangguan setan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika Hamnah binti Jahash itu datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang istihadah, yakni haidnya yang nggak berhenti. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, innama hadhihi raqdatun min raqadati syaitan. Sesungguhnya ini adalah salah satu hentakan dari hentakan-hentakannya para setan. Ya. Jadi ini salah satu ciri ketika orang tersebut terkena gangguan jin. Cek, tes. Ini saya rasa harus lanjut besok pagi. Mohon maaf kajiannya terputus. Insya Allah esok sore kita akan lanjut lagi pembahasan masalah ini. Mungkin akan kita ulang dan akan ada tata cara bagaimana seseorang itu bisa lepas dari gangguan jin nasab, terutama ya jin nasab atau jin turunan. Karena banyak sekali orang yang tersiksa ketika orang terkena jin nasab, susah biasanya jin itu untuk dilepaskan karena sudah terlanjur cinta. Kata para ulama, ya, pakar ruqyah, kebanyakan kasus jin yang biasanya membutuhkan waktu itu adalah kasus jin yang mencintai seseorang dengan cinta buta. Nah, bagaimana cara menceraikan jin tersebut? Besok jam 4 sore akan kita lanjut. Ya, alhamdulillah kuotanya sudah habis. Oke, insyaallah kita lanjut besok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.